Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ke channel Hanaki Bu Anfa, ngebahas sekitar edukasi ya, dan video perjalanan ringan lah ya. Saat ini kita mau bincang-bincang sedikit, ya Mas ya. Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya Hanaki Bu Anfa. Oh iya. Ya, kita mau ngebahas sedikit tentang video edukasi, tentang pengenalan kendaraan kita sendiri ya. Nah, saat ini kita nggak sendiri. Saya sendiri nggak ditemenin saat ini sama teman saya. Boleh kenalkan dulu Mas, siapa Halo. namanya? Assalamualaikum, nama saya Ihsan Abdul Rahim. Saya tinggal dari Bandung. Nah, kebetulan gini nih, saya punya kendaraan. Saya masih belum tahu nih, kan saya sebagai pemula nih. Saya belum tahu nih fitur-fitur, fungsi dari kendaraan itu seperti apa nih, Pak. Oke. Jadi untuk teman-teman semua, kita edukasi di sini hanya bisa dibilang untuk pemula lah ya. Ya, betul. Orang yang baru mau berkenalan dengan kendaraan. Tapi pada dasarnya, buat yang sudah pro, bolehlah nanti kita sharing-sharing dikit ya Mas ya. Betul, betul. Boleh komen dan sebagainya. Kita sharing di kolom komentar. Jadi kita di sini cuma ngebahas sekitar edukasi fitur-fitur yang ada di sepeda motor. Dan disclaimer juga, di sini kita tidak mendeskripsikan ya, mendeskripsikan salah satu pihak, karena nanti takutnya nanti ada yang menyinggung ke salah satu pihak. Kita mohon maaf, tidak ada tujuan untuk menyinggung salah satu yang lainnya. Di sini hanya edukasi saja ya. Dengan tema hari ini kan kita mengenal apa sih fitur-fitur yang ada di kendaraan kita, gitu kan? Kita mau bincang santai, apa sih fitur yang di kendaraan kita, baik itu dari rem, spion, sen, lampu utama, gitu kan? Dari suspensi ataupun ada dari ban, gitu kan? Atau yang lainnya. Jadi nanti kita bahas bincang santai ya, Mas ya. Siap. Nah, jadi gini nih, kita harus mulai dari mana dulu nih? Oke. Jadi yang simpel dulu lah. Kita mau ngebahas yang awal-awal dari atas dulu lah ya. Enaknya kita dari yang paling nongol, kita spion ya. Nah, ya paling gitu nih, paling nongol gitu di atas. Nah, saya jelasin dulu nih. Kita ada dua kendaraan, di samping kanan saya ada Honda Beat dan sebelah kiri saya ada Yamaha Mio. Ini dua kendaraan ini adalah properti ya. Mohon maaf, kita properti. Sengaja yang satu saya pasang spion, yang satu tidak dipasang. Jadi nanti ada perbedaan. Apa sih itu fungsi dari spion itu sendiri? Iya. Kalau yang ada dampaknya seperti apa, dan kalau yang nggak ada dampaknya seperti apa. Jadi kita sebenarnya sebagai pembeda ya, atau pembanding lah ya. Jadi fitur untuk spion itu sendiri itu kan membantu kita untuk mengurangi blind spot ya. Nah, betul. Jadi ada titik yang tidak bisa kita lihat. Kalau misalkan Mas nih, contoh, ini kendaraan kita nggak pasang spion nih ya. Iya, betul. Gimana cara kita mengetahui jika memang ada kendaraan yang di sebelah kanan belakang ya, atau kiri ya? Ataupun kiri. Jadi gimana nih Mas? Caranya buat mengetahui kondisi ada di sebelah kanan belakang kita atau yang sebelah kiri. Kalau misalnya tanpa spion nih. Contohnya ini tanpa spion ya resikonya emang ada sih. Jadi kalau kita meski mau nyebrang atau mau apa, kita harus tengok-tengok ke belakang tanpa mengetahui di depan kita itu ada apa gitu. Resikonya emang agak berat juga gitu kan. Jadi gitu ya Mas ya. Kalau misalkan kita nggak ada spion, resikonya atau dengan konsekuensi kita harus pastikan menengok ya. Ya. So, jadi kalau kita nggak ke belakang kanan atau kiri gitu. Iya, benar. Jadi agak susah kalau kita misalkan mau mengendarai tapi nggak ada spion. Jadi potensi resiko kecelakaannya pasti tetap ada. Kenapa? Kita harus nengok ya. Iya. Kita mau belok ke kiri, otomatis kita harus nengok kiri kan. Kita mengkondisikan kalau bawa kendaraan di sebelah kiri atau di bagian belakang kita, itu harus clear ya. Karena kalau misalkan ada kendaraan, kita langsung nggak mungkin belok langsung kan. Jadi untuk spion itu sendiri kan fungsinya untuk meminimalisir potensi kecelakaan, bahwa kita harus bisa memastikan lah ya. Spion itu kan memastikan kendaraan yang ada di belakang kita bahwa itu sudah clear ya. Jadi kalau misalkan kita
ada spion ngerasa kebantu ya. Ya betul, ngebantu. Nah. Bantu sekali itu, ibaratkan kayak emang bawaan standar pabrik itu kita harus pakai spion. Nah, dari bawaan pabrik sendiri memang sudah ada spionnya. Iya. Nah, Mas, kita sering lihat di kendaraan yang lain ya, pada saat kita di jalan, ada nggak sih yang mengganti spionnya? Nah, ada juga nih kayak kendaraan-kendaraan yang lain gitu ya, kayak teman-teman saya ataupun siapa gitu kan, ada berbagai macam bentuk spionnya. Ada spion tomok, ada spion yang kayak motor-motor balap kayak gitu, ada yang spion standar. Nah, itu fungsi dan kegunaan dan kenyamanan itu gimana nih, bro? Oke, jadi untuk fungsinya sendiri kan spion sama ya, Nah. untuk mengurangi blind spot, buat kita mengetahui kondisi yang ada di belakang kita ya. Tapi bukan berarti melihat masa lalu ya. Aduh, berat kalau udah masa lalu, aduh, ampun. Oke, jadi untuk fungsi spion sendiri kan memang macamnya banyak ya, atau fungsinya juga sama saja ya, mau itu aftermarket atau yang original bawaan pabrik. Karena dari jenis spion itu sendiri kan ada yang tomok ya, yang kecil ya, yang bentuknya kecil, itu lebih simpel sebenarnya. Kalau dari look memang oke lah ya. Tapi kalau ukurannya karena ukuran kecil, balik lagi ke ownernya atau ke usernya, nyaman nggak dengan spion yang seperti itu. Nah. Jadi balik lagi ke kenyamanan sama fungsinya. Mau yang original boleh, tapi agak tinggi ya seperti ini, dan agak besar. Tapi fungsinya sama-sama aja. Kalau menurut saya lebih nyaman yang original. Kalau memang ada yang aftermarket dan lebih nyaman, kenapa nggak pakai ya? Karena pada Intinya dasarnya fungsinya sama aja. Ya, intinya yang penting kita mau pakai spion yang kayak gimana, yang penting fungsi dan kenyamanannya tetap ada gitu. Betul. Oke Jadi nih. jangan sampai kita mementingkan ego, menggunakan spion yang sudah mahal tapi mengurangi kenyamanan kita saat berkendara ya. Ya betul. Jadi sayang ya, ngeluarin uang gede tapi fungsi kenyamanannya nggak ada. Betul. Oke nih, kita udah bahas spion, kita lanjut bahas apa lagi nih, Bu? Oke. Setelah ada spion yang udah kita barusan simak sedikit, kita lihat dulu nih. Boleh kita ke rem dulu ya? Boleh, siap. Oke. Untuk fitur rem sendiri, itu kan tujuan utamanya untuk mengurangi kecepatan ya. Bukan untuk menghentikan. Karena kalau untuk menghentikan, tiba-tiba apalagi kenceng ya. Yang normal-normal aja, yang sekitar 20 sampai 30 km per jam. Kalau kita ngerem ngedadak, efeknya apa? Ngerem ngedadak bisa yang belakang kita nggak tahu nih, yang belakang bisa nerobos jadi nabrak kita atau gimana, kan itu resikonya. Betul. Jadi ada potensi entah itu slip, selipan ataupun jadinya. potensi kecelakaan cukup resiko tinggi ya. Jadi untuk penggunaan rem itu sendiri kan mengurangi kecepatan agar kita bisa menghentikan, ataupun nah itu mau sepeda motor atau mobil sama aja ya fungsinya. Cuman di sini kita jelasin kalau untuk rem itu kan fiturnya untuk mengurangi kecepatan. Dan alangkah baiknya kita bijak dalam menggunakan fungsi rem itu sendiri. Jangan sampai kita yang mengerem tapi berpotensi membuat orang lain celaka. Seperti yang tadi jelasin ya, kita ngerem mendadak malah yang belakang nabrak kita. Gitu ya. Tapi dengan catatan, penggunaan fungsi rem itu sendiri akan lebih efektif kalau kita tidak kebut-kebutan. Ya, itu paling rekomendasi. Jadi ibaratnya safety riding-nya kita dapat dengan cara kecepatan dari untuk tidak terlalu berlebihan. Tiba-tiba mengerem mendadak kan kita juga kaget. Bahkan ada yang menggunakan rem dan akhirnya apa? Naik ya? Iya, betul. Ban belakang yang naik. Oh iya, sorry, ban belakang yang naik ya. Salah gitu ya. Oke. Jadi rem itu sendiri kan ada yang disebut master rem. Master rem itu yang atas ini. Ya. Ada yang disebut kaliper yang di bawah. Oke. Jadi untuk kaliper itu kan fungsinya sama. Jadi mendorong minyak rem yang dari master rem itu untuk menggerakkan piston yang ada di kaliper. Jadi untuk menekan disc brake ram agar bisa mengurangi kecepatan kendaraan kita. Nah, itu kalau yang di Matic kan kita ada di tangan ya? Iya, tangan yang depan kanan, yang belakang kiri ya? Betul. Jadi untuk yang Matic sendiri, fungsi remnya yang sebelah kanan itu untuk rem depan. Kalau yang kirinya itu untuk rem belakang. Gimana nih kalau yang motor bebek atau sport ya? Posisinya ada di mana? Kalau misalkan
motorsport itu yang belakang itu ya pasti di bawah ya, di kaki kanan ya. Oke. Jadi untuk yang motorsport posisinya ya. Oke, siap. Memang Nih, untuk penggunaan rem sendiri kan kalau yang tangan memang kurang apa ya? Lebih menggigit yang di kaki ya. Karena Oh, apa? ya, betul. Tenaga Kalau yang otot, kaki tenaga besar ya. ya. Kalau yang di motorsport pijakan kaki memang lebih kuat. Lebih walk it lah. Ya, Ya. betul. Tapi balik lagi ke kenyamanan. Ya. Kita mau nyaman pakai motor bebek gitu kan. Itu balik lagi ke selera lah ya. Iya, betul. Dan fiturnya juga sama-sama saja ya. Untuk penggunaan rem itu sendiri kan untuk mengurangi kecepatan. Oke. Gimana nih? Nah, Cukup? ada Ada nih, lagi? kayak gini nih, misalkan saya pemula nih, saya tuh sering misalkan pakai rem belakang terus nih, rem depan jarang dipakai, aman gak nih? Oke. Kalau misalkan kita sering menggunakan rem belakang terus rem depan jarang, worth it nggak? Atau disarankan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi tidak disarankan. Karena untuk penggunaan rem belakang itu harus dibarengi dengan rem depan. Contohnya ada beberapa fitur yang kalau yang sekarang kan ada yang sistem ABS ya. Kombinasikan agar tidak terjadi slip. Karena kalau kita memaksakan rem belakang terus, otomatis ban belakang slip kan? Ya. Yang bikin resikonya apa? Ban akan cepat aus. Oke. Jadi kalau untuk penggunaan rem depan terlalu maksimal, slip ban depan mengakibatkannya akan lebih tinggi. Gitu. Jadi harus seimbang lah, mau rem belakang atau rem depan. Oke. Jadi kalau misalkan rem depan atau rem belakang, lebih baiknya idealnya bersamaan, tapi jangan terlalu memaksakan dengan rem depan. Karena Kita harus potensi kecelakaan rasa lah ini. betul, lebih nyaman lagi lah. Oke. Nah, Oke nih, kita udah bahas nih tentang spion, tentang rem nih. Kita mau bahas lanjut apa lagi nih, bro? oke. Untuk fitur selanjutnya bisa kita bahas lagi lampu utama nih. Nah, itu nih paling utama ini. Ya. Lampu utama nih. Lampu utama sendiri kan fungsinya sebagai penerangan ya. Ya. Fungsinya untuk menerangi jalanan saat kita berkendaraan di kondisi yang cahayanya kurang. Tapi kita kan untuk lampu utama ini kan kita ada dua jenis lah ya. Oh iya, betul. Kalau untuk yang kendaraan yang lawas di bawah 2015 ya, itu bawaan pabrik itu masih menggunakan bohlam ya. Ya, betul. Seperti yang dilihat dari motor teman saya ini, yang Yamaha Mio, Ya. itu tahun berapa ini Mas? 2006. Nah, 2006 ini masih menggunakan bohlam. Ya. Sedangkan untuk kendaraan yang di atas 2014-15 ya, Ya. kebanyakan sudah. Nah, sebenarnya kalau mau LED ataupun bohlam, fungsinya sama-sama saja. Cuma kalau yang bohlam kebanyakan warnanya kuning ya. Ya, betul kalau bohlam. Hampir semua lah, itu warnanya kuning. Tapi kalau LED warnanya apa? Kebanyakan putih. Ya, putih. Karena sesuai regulasi undang-undang lalu lintas yang diperbolehkan lampu utama itu kuning sama putih. Oh, Jadi kalau lampu utamanya merah gimana? Aduh, Bingung resiko saya. itu bingung. Karena lampu merah itu kan fungsinya Rem untuk belakang. lampu rem. Dan jangan sampai nanti lampu belakang pakai lampu proji yang segala itu nggak boleh. Ya. Resikonya besar Jadi itu. baik lagi ke topik yang lampu utama. Banyak nih lihat nih di jalanan ada yang upgrade yang lampu bohlam nih awalnya, Ya. kita ganti yang lampu LED. Kira-kira nyaman nggak? Ya, untuk segi kenyamanan sama fungsi itu sih yang penting utamakan fungsi buat penerangan jalan. Betul. intinya. Jadi kalau untuk misalkan lampu utama yang awalnya bawaan pabrik yang bohlam mau ganti ke yang LED ya, baik yang bawaannya udah LED mau upgrade lagi silahkan. Tapi kalau yang dari bohlam mau upgrade ke LED silahkan saja. Karena pada dasarnya untuk penggunaan lampu utama itu kan sama ya sebenarnya untuk menerangi jalanan. Tapi kalau yang bawaan pabrik jujur ya Mas ya, gimana kondisi sekarang menggunakan lampu bohlam? Kesan-kesannya nih. Kesan-kesannya gini, misalkan emang sih kan sekarang kan jalan-jalan udah ada penerangan nih. Betul. Otomatis kalau yang pakai lampu kayak gini yang masih bohlam itu ketutup sama lampu penerangan jalan. Jadi kurang inilah, Oke. kurang terang juga Oke, gitu. jadi kenyamanan agak kurang ya. Tapi kenyamanan agak kurang. pada dasarnya sekarang jalannya memang sudah banyak menggunakan lampu penerangan. Jadi mau lampu utamanya mau redup ataupun yang seterang apapun,
kita sudah nyaman ya sebenarnya dengan kondisi jalanan yang sekarang. Apalagi yang di kota-kota ya. Iya, Tapi betul. kalau yang jujur yang kalau saya yang di perkampungan, jalan-jalan desa itu kan minim penerangan. Nah, Ada yang sudah banyak penerangan, ada yang belum. Nah, kebetulan saya ambil contoh yang motor saya ini sudah upgrade ke Proji atau Billet ya. Kenapa sih upgrade? Karena pada dasarnya fungsinya yang saya utamakan itu memberikan nyaman buat saya pribadi pada saat berkendara ke jarak jauh ya khususnya, apalagi ke pelosok-pelosok yang memang penerangannya minim, itu membantu saya untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan buat kita. Jadi dengan cahaya yang cukup itu bisa nyaman lah saat Jadi kita kan udah bahas nih fungsi dari bilik itu sendiri kan, lampu depan. Karena pada dasarnya kan fungsi bilik itu sendiri kan sebagai penerangan jalan ya. Selama kita nyaman dan tidak menyilaukan orang lain pengendara di depan kita, oke lah ya, masih worth it aja ya. Tapi jangan sampai kita mengganti lampu utama dengan tujuan upgrade, tapi malah menyilaukan orang lain. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya, membahayakan pengguna lain juga sih. Sangat tidak kita sarankan. Oke. Nah, ini udah lampu depan, mau kemana lagi nih? Kita langsung ke lampu sen dulu aja lah, yang deket-deket tuh aja di pinggir-pinggir. Oke, siap. Jadi untuk lampu sen itu sendiri sama ya kayak lampu utama. Ada yang menggunakan bohlam, ada yang menggunakan LED. Itu tapi fungsinya sama-sama saja sih. Lampu sen itu sendiri kan tujuannya untuk memberikan informasi bahwa kita mau belok ya. Sebagai petanda kalau kita mau belok ataupun mau entah itu ke kiri atau ke kanan ya, mau nyebrang atau dan sebagainya. Dan bisa juga kita gunakan pada saat kita di luar jalur jalan, kita mau masuk ke jalan raya, diusahakan menggunakan lampu sen juga. Ya. Jadi fitur lampu sen itu sendiri kan sebagai petunjuk memberikan informasi bahwa kita tuh mau entah itu mau belok atau kita mau masuk jalan raya atau kita mau nyebrang, gunakanlah lampu sen. Karena kalau kita nggak pakai lampu sen, orang lain tiba-tiba kita belok kan kaget ya. Oh iya, pasti. Jadi ada potensi bahayanya di situ kalau tidak menggunakan lampu sen dengan bijak. Oke, jadi idealnya gimana nih penggunaan lampu sen? Nah, ada juga nih lampu sen. Ada yang upgrade juga nih lampu sen, ada yang kedipnya atau misalkan lampu sen diganti pakai yang LED nih atau yang running gimana tuh? Kalau untuk lampu sen sendiri kan ada yang bawaan pabrik itu kebanyakan kalau yang bulat itu bohlam ya? Menggunakan bohlam, ada yang sudah bawaan pabriknya LED, ada juga yang menggunakan running, ya lampu sen running ada. Kalau yang sekarang itu sepeda motor udah banyak yang upgrade ya, jadi lampu sen running. Dan ada juga yang menggunakan lampu sen yang sifatnya LED aftermarket, disebut namanya lampu sen Dajjal ya. Itu tuh yang lagi LED-nya kemarin-kemarin ya. Cahayanya bagus tuh ya. Nah, mau jenis lampu sen apapun, pada dasarnya fungsinya sama. Tapi dengan catatan, lampu sen itu bisa memberikan informasi atau terlihat jelas ya bahwa kita menggunakan lampu sen itu sesuai lah ya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa warnanya apa? Kuning, betul. Nah, jadi kalau misalkan kita lampu sennya selain warna kuning kan gak enak ya. Iya, betul. Jadi orang lain pun akan ngerasa bingung ya. Ini lampu sen atau lampu apa ya? Atau lampu senja. Kadang-kadang suka ketukar lah ya. Kalau untuk sepeda motor kebanyakan disarankan menggunakan lampu kuning. Karena kalau lampu kota, kalau yang di bagian belakang kebanyakan sudah pakai lampu rem ya. Jadi kalau misalnya lampu depan standby untuk sepeda motor pasti nyala terus ya sebagai lampu kota. Jadi kalau lampu sen idealnya warna kuning lah ya. Jadi kalau mau ganti yang lain, mohon maaf bukannya kami nggak menyetujui, tapi tidak disarankan lah ya. Dianjurkan untuk fungsi dan kegunaannya. Betul. Jadi misalkan nih, cara penggunaan lampu sen itu sendiri ya sesuai informasi yang saya dapat ya. Itu penggunanya diusahakan antara 20 sampai 30 meter ya sebelum kita mau belok atau mau nyebrang. Bukan kalau mau nyebrang nggak usah nunggu 20 meter ya. Cuma kalau kita mau belok diusahakan 20 meter atau 30 meter lah ya idealnya. Kita langsung nyalain lampu sen. Terus kita kurangi kecepatan kalau kita mau belok. Beda lagi dengan halnya kita mau menyalip. Kalau mau menyalip
diusahakan kita nyalakan lampu sen dulu. Tapi posisikan kendaraan kita di kendaraan yang mau kita salib. Nah, Pastikan lampu sen itu menyala. Setelah menyala, pastikan juga di kendaraan kita di depan itu sudah clear ya. ya. Baru kita boleh menyalip. Nah. Jangan memaksakan kalau kendaraan sudah mepet, kita memaksakan nyalip. Nah, Itu akan bahaya. potensi Bahaya. kecelakaannya cukup tinggi. Jadi diusahakan kalau misalkan mau penggunaan lampu sen, bijak-bijak lah. Iya. Kita harus tahu dulu bagaimana cara menggunakan lampu sen, baik kita mau belok, kita mau nyalip, ataupun kita mau masukin jalan utama. Nah, Kayak gitu. seperti itu. Jadi kegunaannya itu dan fungsinya juga kita juga harus lebih tahu juga gitu kan. Ada juga nih kayak fitur hajar nih. Nah. Apa nih hajar? Lampu hazard sendiri kalau yang di kendaraan sepeda motor yang lama ini ya, yang lawas, itu kan belum ada nih. Ya, Tapi kalau di kendaraan-kendaraan yang sekarang kayak NMAX, PCX, ya, ataupun jenis kendaraan yang mayoritas yang notabene harganya cukup mahal Ya, tuh ya, itu gitu. sudah ada fitur hazard dari bawaan pabriknya. Tapi fitur hazard ini sendiri fungsinya kan sebagai petanda kalau di depan kita tuh ada potensi bahaya. Oh. Gitu. Jadi kalau kita misalkan di depan nih ada genangan air, banjir atau dan sebagainya ya, atau nggak ada lubang gitu kan, kita gunakanlah fitur hazard sebagai pertanda bahwa di depan ada potensi bahaya. Jadi yang di belakang kita tuh sudah waspada. Belum tahu gitu, lebih tahu. Di depan kok ada yang nyalain lampu hazard, berarti di depan ada kemungkinan ada potensi bahaya. Gitu. Jadi fungsi hazard itu sendiri kan sebagai informasi bahwa di depan kendaraan yang menggunakan hazard itu sendiri sebagai ada informasi di depan itu ada potensi bahaya gitu. Jadi nggak semata-mata kita sepanjang jalan langsung nyalain hazard tuh. Nyalain hazard tuh gimana tuh? Itu nggak direkomendasikan. Kecuali kalau yang ambulan ya. Nah, kalau ambulan kayak kendaraan-kendaraan emergensi lah. Nah, itu kalau emergensi biasanya dinyalain terus. Ya. Mereka juga udah diatur undang-undang lalu lintas memang diperbolehkan menggunakan lampu hazard. Ya. Apalagi kalau sirine ya itu diperbolehkan silahkan karena itu kan sifatnya emergensi ya. Ya. Beda kalau kita warga sipil biasa menggunakan lampu hazard harus memang sesuai dengan peruntukan. Gitu. Jadi gitu nih. Ada lagi Mas? Jadi kita lebih tahu nih kegunaan sama fungsinya nih. Kita lanjut lagi ke bagian belakang nih. Kita ada lampu rem nih, fungsi lampu rem nih. Kita biar lebih tahu dan biar lebih jelas lagi. Oke. Jadi untuk lampu rem sendiri kita tahu sendiri ya warnanya apa? Merah. Merah ya. Lampu rem sendiri itu warnanya merah. Itu diatur dari undang-undang lalu lintas ya. Sudah ada regulasinya. Jadi untuk sesuai regulasinya itu disarankan lampu belakang itu menggunakan lampu warna merah. Dan kalau yang kendaraan yang sekarang itu kan karena lampu depan nyala, otomatis lampu belakang nyala terus ya. Betul. Tapi nyalanya itu Redup. ya nyala tapi nggak terlalu terang. Iya. Gitu kan. Normal lah ya. Tapi pada saat kita tarik tuas rem, itu kalau kita tarik tuas rem otomatis ada informasi lampunya itu lebih terang, menandakan kendaraan kita mengurangi kecepatan. Ya. Bukan berhenti ya, tapi kalau berhenti beda lagi. Pada saat kita berhenti, kalau misalkan roda 4 ya, melipir ke samping, berhenti, tidak menggunakan lampu rem terus, tapi menggunakan lampu hazard kalau memang sebentar. Tapi kalau misalkan mau parkir, kita nggak usah lampu rem terus lah ya. Iya. Sayang nanti baterainya. Aki tekor. Tapi kalau lampu rem di sepeda motor itu fungsinya hanya sebagai petanda kalau kita mengurangi kecepatan. Itu Jadi aja. gitu nih guys. Jadi kita lebih tahu nih lampu rem itu gunanya itu buat apa gitu kan. Nah, kita udah bahas lampu rem nih. Kita mau lanjut bahas ke suspensi nih. Oke. Suspensi lah ya. Kita lanjut ya. Untuk suspensi sendiri kan di sepeda motor ada dua bagian ya. Ada suspensi depan, ada suspensi belakang. Kalau untuk suspensi depan hampir kebanyakan semua menggunakan dua suspensi ya. Iya. Karena saya belum jarang lah ya. Bukan jarang, memang belum ada ya. Suspensi depan menggunakan satu. Tapi ada nih Vespa, iya itu. itu suspensinya satu yang depan. Tapi pada dasarnya suspensi itu sendiri kan fungsinya sebagai peredam kejut. Menstabilkan kendaraan kita jika ada jalan yang berlubang ataupun polisi tidur ya. Atau dan sejenisnya lah ya, yang sekiranya mempunyai potensi mengurangi keseimbangan kita itu diredam oleh suspensi. Shockbreaker lah. Nah, shockbreaker lah ya.
Kalau ibaratnya kalau saya kenalnya cuma suspensi ataupun shock breaker dengan istilah lain peredam kejut gitu ya. Dan masih ilmiahnya itu. Ada juga nih contoh kayak teman-teman saya, Mas mau ganti suspensi tapi pakai yang aftermarket boleh nggak? Sebenarnya Nah, itu boleh-boleh kan banyak saja. yang tabung-tabung kayak gitu tuh. Boleh-boleh saja sih pada dasarnya. Mau pakai yang aftermarket boleh-boleh aja. Karena pada dasarnya fungsinya sama-sama saja sebagai peredam kejut. Cuman kalau yang di aftermarket itu ada fitur tambahan biasanya. Contoh di suspensi belakang yang paling banyak yang digunakan oleh pengguna motor, itu dia ada fungsi rebound. Oh, Ya, jadi mengatur kekerasan sama mengatur daya tarik suspensi itu untuk kembalinya itu agak lambat, gitu kan? dia Jadi lebih kalau- kenyamanan gitu kan. Betul. Kalau memang kita ada budget lebih, kalau memang mau dengan fitur tambahan yang reboundnya itu, ya boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Karena pada dasarnya kita tujuannya kenyamanannya. Ya, fungsi dan juga kenyamanan. Ada juga nih yang menggunakan original. Saya mah mau yang original, silakan saja. Karena Karena tergantung gimana owner atau pengguna motornya. betul. Karena saya sendiri yang saya pakai di Honda Beat ini mau depan ataupun belakang masih menggunakan suspensi original. Oh, ya. Karena ini jujur aja ini pakaian istri saya ya. Nah, sehari-hari juga. Pakaian harian gitu kan. Kenapa sih nggak mau ganti upgrade ke aftermarket? Nah, kayak saya kan menyesuaikan budget ya. Ya, menyesuaikan kalau juga sama pengguna juga. Nah, kalau misalkan saya ada budgetnya buat ganti suspensi ya, kalau misalkan ada rezekinya saya juga mau ya. Dengan Siapa sih yang nggak fitur-fitur pengen? tambahan. Ada fitur tambahan yang bisa rebound kan lebih enak. lebih Apalagi enak yang gitu kan. aftermarket itu kalau misalkan kita ada sealnya rembes, oli bocor, Bisa ganti kan ya? bisa diservis. Oh. Kalau yang aftermarket kelebihannya itu. Tapi kalau yang original kita datang ke tempat servis shock breaker kebanyakan mereka menolak karena pada dasarnya susah lah ya untuk yang original. Disarankan pasti langsung ganti. Tapi dengan catatan kalau yang original harganya lebih murah. Kita sesuaikan budget lagi gitu kan. Tapi kalau yang aftermarket ya ada juga gitu kan. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tapi disarankan menggunakan yang original. Original biar lebih kitanya biar lebih nyaman aja. Jangan sampai menggunakan yang aftermarket tapi lokal. Bukannya tidak disarankan. Tapi lebih enaknya menggunakan bawaan pabrik yang original. Tapi kalau yang aftermarket tapi yang KW-KW. KW-KW-an tuh ya. Boleh nggak? Silakan aja sih sebenarnya. Balik lagi ke kenyamanan kita. Budget sama kenyamanan. Kalau yang lokal menurut kita nyaman, silakan aja, gitu kan? Nggak jadi masalah, jadi nggak jadi patokan memang suatu keharusan. Gitu kan. Ya gimana balik lagi ke kita lah ya. Kalau kita nyaman dengan original, ngapain harus ganti enggak, gitu kan? Gitu. Oke nih, jadi tahu nih kita nih shock breaker itu fungsi dan kegunaannya itu kayak gimana. Kita lanjut ke kan ini kan kita bermotor nih bermotor gitu kan, otomatis kan kita mau maju nih. Masa ya kita gak pakai ban? Kita bahas juga ban juga. Oke. Yang selanjutnya kita bahas sedikit tentang ban ya. Ban itu sendiri kan ada depan sama belakang. Terus dari segi ukuran ban depan sama ban belakang ada yang menggunakan ukuran yang sama, ada yang berbeda. Contoh kayak Honda Beat yang depan notabene menggunakan 80/80, yang belakang 90 depan 80/80, yang belakang 90/80. Ada yang menggunakan, tapi itu sesuai selera lah ya. Kadang saya juga menggunakan 90/80, yang belakang 90/90. Gitu kan. Ya balik lagi ke selera lah. Kenyamanan lah itu. Kenyamanan kayak PCX juga kan depan ring depan lebih gede dan belakang menggunakan ring agak lebih kecil. Disesuaikan dengan kondisi kendaraannya juga. Ada yang juga yang menggunakan ban yang kayak trail gitu kan. Iya tuh. Ban tahu kan. Ya itu silakan aja. Masalah ban yang paling utama dalam penggunaan ban itu sendiri adalah gunakanlah jenis ban yang sesuai dengan peruntukannya. Contoh kayak harian. Saya menggunakan medium compound. Medium compound dari bawaan pabrik. Itu mempunyai ulir atau garis kembang yang kalau disebut kembang itu yang lebih fleksibel dalam mengalirkan air ya. Tapi kalau di kendaraan-kendaraan sekarang kan banyak yang anak muda ya, apalagi yang khusus race atau balap dia menggunakan soft compound. Tuh, yang kayak ban donat gitu. Penggunaan harian juga orang-orang banyak yang menggunakan soft compound. Tapi dengan konsekuensinya bannya cepat aus. Gitu. Harganya juga lebih mahal. Untuk yang pengguna soft compound memang lebih nyaman ya. Itu harga mahal tapi durability
daya cengkramnya itu terhadap aspal itu cukup bagus untuk yang soft compound. Tapi kalau yang medium compound gimana? Ya balik lagi lah ke nyamannya dengan budgeting kita. Ada yang lebih awet boleh, ada yang menggunakan hard compound, tapi jarang lah kalau di kita menggunakan hard compound. Kenapa? Karena pabrikan kebanyakan ataupun produsen ban-ban yang ada di Indonesia kebanyakan menggunakan medium compound sama soft compound. Tergantung cuaca juga sih sebenarnya. Betul. Apalagi dengan kondisi yang sekarang di pabrikan-pabrikan yang dijual di pasaran, ada juga yang sekarang mengeluarkan dual compound. Oh, dual compound. Iya, dual compound. Jadi yang tengahnya ini, bagian tengah kebanyakan menggunakan medium, biar lebih awet. Nah, bagian pinggirannya kebanyakan sekarang kalau yang dual compound menggunakan soft compound, mempunyai daya cengkram yang cukup kuat. Biar nikung enak tuh gitu. Nah, betul. Jadi kalau pas waktu nikung gitu ya, atau mau belok, daya cengkramnya cukup bagus gitu ya. Apalagi kalau yang orang jadi meminimalisir licin lah. Betul. Jadi fungsinya untuk meminimalisir licin lah ya. Jadi pas waktu kita mau belok, daya cengkram ban itu lebih kuat ke aspal gitu. Ya. Oke, Ada lagi kekurangannya atau mau ditambahin lagi nih yang mau kita bahas? Udah sih Pak, paling ya saya udah lebih tahu juga gitu kan udah. Oh iya, ada satu lagi nih. Apa? Yang perlu kita perhatiin. Ban juga harus kita perhatiin. Aduh, iya anginnya. Betul. Angin, tahun penggunaan juga nih. Aduh, saya sampai lupa. Betul. Angin jangan sampai kurang. Karena pada dasarnya kalau kurang angin, resiko pada saat kita berbenturan dengan lubang ataupun prosedur bisa mengakibatkan velg itu rusak. Peyang lah gitu lah. Nah, kalau istilahnya penyok lah ya. Kalau kurang angin. Tapi dengan terlalu keras juga kita nggak nyaman juga. Malah suspensi yang bekerja maksimal gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan kita ban terlalu keras itu ya kita bawa motornya gugur-dugan lah. Itulah. Jadi nggak nyaman lah ya. Ya betul. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang ban ya. Ada lagi nggak yang mau dibahas nih? Nah itu nih pemakaian tahunan itu. Pemakaian ada tahunnya nih pembuatannya nih. Kita tuh maksimal kata ya ada anjuran dari orang lain juga ya. Ada yang 5 tahun ganti, ada yang atau tergantung pemakaian juga nih. Nah, kalau yang informasi yang saya dapat untuk penggunaan ban itu sendiri sebenarnya sifatnya habis pakai ya. Habis pakai itu karena selama kita menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 pasti akan aus. Kalau memang sudah habis ya bannya atau istilahnya botak lah ya. Ya betul. Kalau sekiranya botak atau habis disarankan langsung ganti. Kenapa? Karena resiko licin. Jadi mempunyai potensi kecelakaannya cukup tinggi. Jadi daya cengkramnya itu jadi lemah. Betul, daya cengkramnya cukup lemah. Apalagi kondisi ban belakang itu akan cepat lebih habis daripada yang depan. Oh berarti mitos 2:1 itu betul berarti? Betul. Jadi memang rata-rata penggunaan ban itu kan ban belakang akan lebih cepat aus dikarenakan yang pertama karena roda penggerak sepeda motor itu mayoritas belakang. Ya. Pasti yang belakang. Jadi yang sering bergesekan terlalu kuat dengan aspal itu bagian belakang. Rem depan bakal cepat habis. Juga berarti ya? Betul. Beban juga ya? Ban depan juga akan cepat aus juga karena kita menggunakan rem depan. Ya, sebagai akselerasi juga kan yang depan mengatur kalau misalnya kita mau belok kan yang depan yang bekerjanya gitu kan. Tapi ban belakang akan cepat lebih aus karena kita menggunakan roda penggerak belakang. Gitu. Jadi gitu ya. Oh, jadi ya saya lebih tahu juga gitu kan. Jadi kan kalau saya udah tahu fitur, fungsi dan kegunaannya juga kan kalau saya udah tahu saya jadi lebih pede gitu bawa motor itu. Nah, penjelasannya sudah jelas. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan aja ya. Ada sedikit bincang ringan untuk hari ini tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di kendaraan kita. Karena pada dasarnya khususnya pemula, sebelum kita berkendara ke jalan raya, kita harus tahu dulu fitur-fitur dari kendaraan kita sendiri. Dan diusahakan untuk safety riding karena pada dasarnya
penggunaan kendaraan kita harus lebih bijak menggunakan kendaraan kita. Kita harus tahu dulu kendaraan kita tipenya apa aja. Karena kalau kita nggak tahu fungsi dari kendaraan itu sendiri, kita akan susah berkendara dengan nyaman di jalanan. Kayak gitu. Oke. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan dulu ya. Next video selanjutnya, tunggu terus video saya selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat penonton. Pemula lah, buat pemula khususnya juga. buat pemula ya. Kalau yang udah pro bisa komen-komen lah, tambahin Sharing-sharing sedikit-sedikit. juga lah gitu kan, kita juga kan sama-sama sambil belajar lah. Betul. Jadi kalau memang ada yang mau ditambahin, silahkan komen. komen. Nanti kita sharing-sharing di komentar. Jangan lupa like juga ya. Ataupun kalau memang video ini bermanfaat bisa di-share lagi ke boleh teman-teman atau rekan atau saudara kalian. Ya. Terima kasih sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada kekurangan mohon maaf. Kita tidak mendeskripsikan salah satu pihak. Kita di sini hanya edukasi saja ya. Edukasi untuk pemula lah ya. Bukan kalau yang sudah pro ya. Mohon maaf, ini hanya untuk yang pemula saja ya. Kita pemula sambil sama-sama belajar mengetahui kendaraan kita masing-masing. Mungkin sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap safety riding.